Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Indriani, NIM 212410034 dari program studi Pendidikan Matematika kelas A sore. Ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia untuk karya ilmiah di mana dosen pengampunya Pak Akis Yuliansa, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan paragraf di bagian metode pengembangan paragraf di yang bagian 6. Metode proses pengembangan gagasan dengan mengemukakan kecelakaan itu secara kronologis. Pertama, lampu stopan itu sudah menyala merah, tetapi supir angkutan kota yang kami tumpangi itu tetap menerobosnya. Kedua, kami pun berusaha memperingatkannya dengan berbagai cara, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ketiga, metode proses mengemukakan tindakan atau perbuatan atau peristiwa atau rincian terhadap detail tahapan, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ketiga, metode proses mengemukakan tindakan atau perbuatan atau peristiwa atau rincian tahapan, detail tahapan, tetapi ia tidak menghiraukannya. Keempat, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sedan mau belok kiri. Karena sedan itu dalam keadaan tinggi lajunya, tidak bisa dihindari, maka tabrakan itu pun terjadilah. 7. Metode akibat sebab mereka kini mendekam di penjara. Pertama, mereka mabuk-mabukan di tempat minum. Kedua, mereka membuat metode akibat sebab pengembangan gagasan berupa rincian-rincian sebab suatu akibat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Itulah sebab-sebab mereka dipenjara seumur hidup. 8. Metode khusus umum pengembangan mereka senang sekali bermain sepak bola. Mereka kadang-kadang metode khusus umum pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Mereka kadang-kadang bermain seharian lupa makan dan tidur siang. Mereka juga senang membaca cerita. Itulah dunia anak-anak, dunia bermain. 9. Metode klasifikasi pengembangan berdasarkan kecerdasannya, manusia dibagi atas 4 kelompok. Pertama, manusia yang jenius. Kelompok ini sangat jauh melampaui manusia yang rata-rata. Metode klasifikasi pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan melampaui manusia yang rata-rata. Kedua, orang-orang pandai. Kelompok ini satu tingkat di atas kelompok rata-rata. Ketiga, kelompok rata-rata yaitu kelompok yang kepandaiannya biasa-biasa. Kelompok terakhir yaitu kelompok lambat, yaitu kelompok manusia yang kepandaiannya di bawah rata-rata. 10. Metode definisi luas pengembangan karya sastra adalah ekspresi artistik manusia dengan menggunakan bahasa. Tidak semua karya artistik menggunakan bahasa. Juga tidak metode definisi luas pengembangan gagasan dengan cara memberi keterangan atau arti suatu istilah secara luas menggunakan bahasa. Juga tidak semua ekspresi yang menggunakan bahasa adalah sastra. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sastra atau karya sastra harus dikaitkan antara ekspresi artistik di suatu pihak dan penggunaan bahasa di media lainnya. Dengan demikian, kita akan memperoleh pemahaman yang benar. Hakikat pengembangan paragraf. Hakikat pengembangan paragraf adalah cara menulis, mengembangkan ide pokok dalam paragraf dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan dengan pola pikir tertentu dan aturan-aturan sudah disepakati. Pengembangan paragraf penting untuk memperjelas ide pokok yang disampaikan kepada pembaca. Paragraf yang baik harus memiliki kepaduan, yaitu keserasian hubungan antar kalimat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.